Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan share tentang sarana bantu navigasi pelayaran atau sering disingkat SBNP. Secara definisi, SBNP merupakan peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal atau lalu lintas kapal. Ini berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010. Fungsi SBNP itu sendiri, satu, menentukan posisi dan halu kapal, 2, memberitahukan adanya bahaya atau rintangan pelayaran, 3, menunjukkan batas arus pelayaran yang aman, 4, menandai garis pemisah lalu lintas kapal, 5, menunjukkan kawasan atau kegiatan khusus di perairan, dan 6, sebagai batas wilayah suatu negara. Kemudian masih berdasarkan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010, SBNP itu terdapat 3 jenis. 1, jenis visual, 2, elektronik, dan 3 adalah audible. Untuk pembahasan pada sharing video kali ini, saya akan sharing hanya untuk SBNP yang berjenis visual, atau kita bisa mengidentifikasi SBNP tersebut baik pada siang hari atau malam hari secara visual. Secara visual itu sendiri, SBNP terdiri dari 4, A, menara suar, B, rambu suar, C, pelampung suar, dan D, tanda siang. Jenis SBNP secara visual berdasarkan pasal 21 ayat 1 huruf A meliputi menara suar, rambu suar, pelampung suar, dan yang keempat tanda siang yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Kemudian menara suar itu sendiri didefinisikan merupakan sarana bantu navigasi pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 mil yang dapat membantu para navigator dalam menentukan posisi dan atau halu kapal, menunjukkan arah daratan, dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 2. Kemudian rambu suar itu sendiri itu fungsinya sama, hanya yang membedakan adalah dia tampak dari 10 mil. Lebih dari 10 mil, kemudian menandakan adanya rintangan, karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil, serta menentukan posisi dan atau halu kapal. Juga dapat digunakan sebagai tanda batas wilayah. Kemudian yang ketiga adalah pelampung suar, yaitu sarana bantu navigasi pelayaran, apung yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 mil. Dapat membantu navigator adanya bahaya rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal, dan untuk menunjukkan perairan aman serta pemisah alur. Dan yang terakhir, tanda siang adalah SBNP berupa anak pelampung atau rambu siang yang dapat membantu para navigator adanya bahaya rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal, dan menunjukkan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari. Jadi semua ini adalah merupakan definisi dari jenis-jenis SBNP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 3, Ayat 4, dan Ayat 5. Sumbernya silakan bisa dilihat di bawah sini. Membedakan jenis SBNP yang dapat dilihat secara visual, yaitu A, menara suar. Ini menara suar seperti ini, yaitu menara suar itu biasanya ketinggian lebih dari 25 meter. Banyak SBNP yang di lapangan saya temui ketinggiannya lebih dari 30 meter, seumpama 35 meter atau 40 meter. Dan tidak sedikit juga SBNP yang saya temui ketinggiannya 25 meter. 25 meter, 30 meter, seperti itu. Kemudian yang kedua, terdapat petugas penjaga. Jadi khusus menara suar itu terdapat petugas penjaga. Mengapa? Jawabannya di nomor 3. Karena di sekitar menara suar atau di menara suar itu sendiri terdapat inventaris negara atau aset seperti rumah dinas atau rumah penjaga suar tersebut atau genset, aki, dan lain sebagainya. Kemudian jarak tampak cahaya lebih dari 20 mil. Kemudian posisinya fix, tentu saja fix karena dibangun di atas tanah gitu. Kemudian memiliki karakteristik warna putih khususnya. Kemudian dibangun di pelabuhan, daratan, pulau, dan memiliki karakteristik cahaya, cerlang.
warna putih juga. Kemudian yang B ini seperti ini. Ini adalah rambusuar. Jadi rambusuar itu bangunannya atau ketinggiannya kurang dari 25 meter. Jadi tidak terlalu tinggi. Kemudian tidak dijaga, yang jelas tidak dijaga atau tidak ada penjaganya. Jarak tampak lebih dari 10 mil. Kemudian dipasang di kedalaman kurang dari 6 meter. Atau biasanya diletakkan di karang yang memiliki elevasi pasang surut. Jadi ada yang dipasang di karang seperti ini, karang yang menonjol. Namun ini masih terpengaruh oleh elevasi tide. Atau dipasang di kedangkalan yang kurang dari 6 meter seperti ini. Ini ada tiang pancangnya. Tentu saja posisinya fix yang nomor 5 ini. Kemudian warna memiliki karakteristik cahaya. Ada merah, hijau. Kalau untuk lateral, kalau kardinal ada kardinal juga bisa, ada tiang rambusuarnya. Kemudian kardinal, kemudian tanda khusus, kemudian bahaya terpencil, itu ada juga rambusuarnya. Kemudian memiliki karakteristik warna dan tanda puncak. Nah, ini tanda puncak dan warna. Kemudian yang C ini adalah pelampung suar. Pelampung suar itu ketinggiannya mungkin kurang dari 3 meter ya, tidak terlalu tinggi, atau 3 meter mungkin. Kemudian tidak dijaga tentu saja. Kemudian jarak tampak lebih dari 4 mil pada malam hari. Kemudian dipasang di kedalaman lebih dari 6 meter. Jadi kalau rambusuar ini kurang 6 meter atau kurang, karena dia menggunakan tiang pancang ini. Kalau pelampung suar dia menggunakan anchor dan rantai. Jadi bisa dipasang di kedalaman lebih dari 6 meter. Kemudian tentu saja posisinya floating, melayang atau mengapung ya, bukan melayang, mengapung. Dan yang terakhir memiliki karakteristik cahaya dan tanda puncak. Warna juga, kurang warna ini. Kemudian yang terakhir, D ini adalah tanda siang. Ketinggiannya kurang dari 10 meter, tidak terlalu tinggi. Kemudian tidak dijaga tentu saja. Jarak tampak kurang dari 2 mil, karena dia dekat. Kecil posisinya, kecil, bangunannya ini kecil ya, kayak hanya tiang saja gitu. Kemudian dipasang di kedalaman kurang dari 6 meter, tidak terlalu dalam, sama seperti rambusuar ini. Kemudian posisinya fix, tidak memiliki karakteristik cahaya, dan yang terakhir memiliki karakteristik warna dan tanda puncak. Warna ada warnanya gitu, dan memiliki karakteristik tanda puncak. Jika kita ilustrasikan itu dapat dilihat seperti ini. Kalau menara suar itu karena jarak pandangnya itu lebih dari 20 mil, jadi itu seperti kita melihat daratan menggunakan skala kecil. Lampu penunjuk berwarna putih yang cerlap itu dapat kita lihat dari jarak yang jauh. Artinya kita sebagai pelaut pada saat malam hari dari kejauhan itu sudah melihat, oh, warna putih itu yang sedang nyala padam itu adalah penanda daratan atau pelabuhannya di sebelah situ. Jadi kita bisa lebih mendekat lagi atau kita arahkan halu kapal ke arah lampu tersebut. Kemudian sudah agak lebih dekat, itu kita baru bisa melihat jarak lebih dari 10 mil, kita dapat melihat cahaya dari rambusuar. Artinya ini sudah penglihatannya sudah menggunakan skala sedang. Jadi sudah mulai terlihat, oh, pintunya di situ. Yang merah kiri, yang hijau kanan itu sudah terlihat. Kemudian kapal kita semakin maju dan bisa lebih detail lagi melihat lampu dari pelampung suar, karena lampunya itu atau cahayanya di malam hari bisa kita lihat dari jarak lebih dari 4 mil. Jadi lebih dekat lagi. Yang ini adalah penglihatan dengan menggunakan skala besar, kalau diistilahkan seperti itu. Termaksud MPMT ini, itu juga bisa kita lihat dari jarak lebih dari 4 mil. Lebih dekat lah. Nah, ini kalau diibaratkan tadi menara suar itu kita lihat dengan skala kecil, rambusuar bisa dilihat dengan skala menengah, dan pelampung suar bisa kita lihat dengan skala besar. Ini skala ini artinya dari sudut pandang kita di malam hari. Kemudian ilustrasi yang lain untuk menara suar itu dapat dibangun di pulau. Di pulau itu mungkin di situ ada penduduknya, biarpun pulaunya kecil itu ada kehidupan di sana. Atau di karang. Karang ini tapi dia tidak terkena elevasi pasang surut. Jadi kondisi pasang tertinggi pun dia masih ada, ini karangnya masih ada. Jadi
itu bisa dipasang menara suar. Tapi jika ini karangnya terkena elevasi pasang surut, seumpama dia pada saat pasang tertinggi dia tenggelam, itu harus dipasang rambu suar, bukan menara suar. Jadi pembedanya di situ. Kemudian ini ilustrasi bahaya terpencil. Bahaya terpencil itu artinya bahaya navigasi atau kedangkalan atau wreck adanya di situ. Di sekelilingnya, di sekeliling ini itu aman. Bisa digunakan untuk bernavigasi di sekelilingnya. Hanya posisi bahayanya itu posisi di sekitar situ. Kemudian yang pelampung suar yang warna hijau biru ini, hijau biru terus pucuknya ada tanda tambah, tanda plus ini, itu menandakan jenis bahaya baru. Biasanya ini adalah wreck yang baru tenggelam, atau bukan wreck, kapal yang baru tenggelam. Ya disebut wreck juga. Tapi dia baru terjadi dan sifatnya sangat berbahaya. Dia dipasang pelampung suar kuning biru. Kemudian yang kuning tanda silang ini, tanda pucuknya tanda silang ini menandakan ada di sekitar situ ada instalasi bawah laut seperti kabel bawah laut, pipa bawah laut, atau area konservasi. Itu dipasang pelampung suar seperti itu. Kalau yang ini adalah tanda kardinal, yaitu menandakan warna. Pembedanya adalah warna dari kuning hitam ini dan tanda pucuknya ini adalah menandakan posisi keberadaan bahaya navigasi di kanan, kiri, atau atas, bawah dia. Bisa dibedakan dari utara, timur, selatan, dan barat. Tanda puncaknya ini. Jika tanda puncaknya dua-duanya ke arah atas atau warna dari pelampung suar itu atasnya hitam, bawahnya kuning, berarti bahaya navigasi itu berada di sebelah selatan dia. Jika atasnya kuning, bawahnya hitam, kemudian tanda pucuknya mengarah ke bawah dua-duanya, bahaya navigasi berada di utara pelampung suar itu. Begitu pula yang barat dan timur. Kemudian ini adalah ragam SBNP yang fix. Jadi dari menara suar dan rambu suar, kemudian tanda siang, itu semuanya fix. Jadi ini menara suar. Simbolnya seperti ini kalau di peta laut. Ini sangat penting bagi hydrographer atau buat pelaut, pengguna peta laut itu harus mengetahui tanda atau simbol ini. Kemudian karakteristik yang tertera yaitu C ini adalah cerlang, kemudian 2,5 detik, S-nya ini second, detik, kemudian 85 meter. 85 meter ini artinya tinggi bangunannya. 85 meter, jadi sangat tinggi sekali kalau menara suar itu. Kemudian 20 mil. 20 mil ini karakteristik cahayanya dapat terlihat pada saat malam hari sejauh 20 mil. Untuk yang ini menara suar ini tidak terlalu tinggi. Itu C5S 13,5 M kecil, 10 M besar. Itu kalau diartikan cerlang warna putih tentu saja. Kemudian 5 detik cerlang, jadi nyala, padam, 5 detik kemudian nyala lagi. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian 13,5 meter ini adalah tinggi bangunannya. Tinggi bangunan ini 13,5 meter. Kemudian cahayanya malam hari dapat terlihat sejauh 10 mil. Kemudian ini adalah rambu suar hijau. Simbolnya seperti ini, CHJ 5S 5M besar. Artinya cerlang hijau. Jadi dia cerlang celap hijau selama 5 detik. Kemudian ini adalah 5 mil. Jadi di sini tidak ada informasi tinggi bangunan tersebut. Cerlang hijau, celap, nyala, 5 detik kemudian nyala lagi, dapat terlihat 5 mil cahayanya pada saat malam hari. Kemudian ini adalah simbol rambu suar merah, CM6S 5M besar. Ini cerlang
merah 6 detik dapat terlihat 5 mil pada saat malam hari cahayanya. Kemudian ini tanda siang atau rambu siang, bentuknya seperti ini simbolnya kalau di peta laut. Ini tulisan, ini singkatan G, ini green, dan ini tanda siang yang merah yaitu disingkat R, ini simbolnya. Simbolnya seperti ini. Kemudian ini masih ragam SBNP yang fix. Yang ini adalah suar penuntun. Suar penuntun ini biasanya ada di pelabuhan-pelabuhan gitu. Kita kalau berlayar mau masuk pelabuhan, patokannya atau panduannya adalah dari suar penuntun ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar kapal yang akan bernavigasi menuju pelabuhan itu dapat berjalan dengan aman. Artinya biasanya di kanan kirinya ini atau dia melalui alur yang sangat sempit. Pelurus ini fungsinya dapat dilihat secara visual di darat, kemudian kapalnya diluruskan dari laut. Kita harus meluruskan yang tanda depan sama tanda belakang kalau siang hari, atau kalau malam hari ini lampu depan dan lampu belakang itu harus kita luruskan dari sudut pandang pada saat di laut. Jika sudah lurus, posisi dua tanda ini dengan saat kita melihat di laut, maka posisi atau keberadaan kapal kita sudah benar-benar lurus sesuai dengan arahan lajur masuk pelabuhan tersebut. Seperti itu. Tandanya seperti ini. Yang depan itu tandanya ke atas, yang belakang itu tandanya ke bawah. Dan ini kalau malam hari dua-duanya menyala. Kemudian ini adalah ragam SBNP mengapung gitu, floating atau pelampung. Yang ini adalah tanda bahaya terpencil, ada tanda 2 bola, warnanya hitam merah gitu. Simbolnya FL 2, kemudian 5 detik, 5 mil. Ini flash 2 kali selama 5 detik. Jadi flashnya itu celap-celap 2 kali, celap-celap, berhenti 5 detik baru nyala lagi, celap-celap, seperti itu ya. Simbolnya seperti ini, simbol di peta laut. Kemudian ini yang lateral merah, flash FLR 2 detik 4 mil. Ini berarti klip cerap merah aja, celap, 2 detik kemudian nyala lagi, celap, seperti itu. Kemudian ini adalah hijau, CHJ, ini dalam bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia, cerlang hijau 1,5 detik, 5 mil. Kemudian ini tanda perairan aman atau merah putih melajur tegak, disingkat MPMT, itu tandanya seperti ini. Kemudian karakteristiknya CPJ 10 detik 5M. CPJ itu cerlang panjang. Jadi cerlang celap 10 detik kemudian nyala. Celap. Jadi cerlangnya tidak pendek. Kalau pendek kan celap gitu saja. Kalau ini celap seperti itu. Kemudian yang ini adalah tanda khusus. Tadi untuk instalasi bawah laut, area konservasi, ini ditandakan seperti ini. Yaitu flashlight Y ini yellow, kuning. Jadi 3 detik 4 mil. Celap. Celap. Mati 3 detik terus nyala lagi. Warnanya kuning. Simbolnya seperti ini. Nah, ini karang ini biasanya area konservasi di sini atau yang dilindungin. Kemudian yang ini, yang terakhir ini adalah kerangka darurat atau kerangka bahaya darurat. Biasanya tandanya seperti ini simbolnya kalau di peta laut. CBKU, cerlang biru kuning. Cerlang biru kuning 2 itu berarti 2 kali celap-celap, 6 detik mati, celap-celap lagi 6 detik mati, 6 mil. Tandanya seperti ini. Kemudian ini adalah yang pelampung kardinal, itu seperti ini simbolnya kalau di peta.
ini itu yang barat. Barat berarti objeknya ada di timur. Kalau ini adalah yang timur berarti bukan objek, kedangkalan atau bahaya navigasinya ada di baratnya dia. Nah, seperti ini. Ada yang terpasang hanya satu di lapangan itu, di lapangan atau di laut ada yang terpasang satu. Ada yang dua kanan kiri. Ada yang dua, ini contohnya saya belum ada tapi saya pernah lihat ada yang dua, dan ada yang empat seperti ini. Kalau satu itu biasanya berarti salah satu sisinya aman, salah satu sisinya dangkal semua, seperti itu. Tapi mungkin sebelah sisinya juga bisa dilewatin, seperti itu. Tapi karena lebar. Tapi kalau yang empat ini biasanya dia dipasang di tengah-tengah area yang aman. Berarti yang di tengah-tengah itu yang dikasih penanda pelampung suar itu yang bahaya. Yang kanan kirinya ini bisa dilewatin. Kemudian jika kita pada saat di lapangan melaksanakan survei hidrografi menggunakan single beam echo sounder, maka metode pengukuran atau fix posisi untuk pencatatan posisi SBNP itu hanya bisa kita lakukan dengan metode ekstraterestris. Seperti ini lebih efektif lah kalau menggunakan ekstraterestris, atau kita bisa menggunakan GPS. Dengan cara kita mendatangi, mendekat atau merapat, kemudian kita fix posisinya. Seperti ini. Ini kalau pelampung suar, kita datang ke situ, kita fix. Ini yang rambu suar, ini juga rambu suar. Kita datengin, kita fix. Kemudian jika kita survei menggunakan akustik multibeam echo sounder pada pelampung suar. Nah, pada pelampung suar itu bisa menggunakan metode seperti ini. Nah, daripada kita harus mendatangi dia terus fix posisinya, itu akurasinya masih lumayan jauh. Jika kita hanya merapat ke pelampung suar itu, kemudian kita fix, itu posisinya masih terlalu jauh. Karena apa? Karena pelampung suar itu sifatnya floating, melayang. Dia bisa kemana-mana sesuai dengan mengikuti arah arus yang pada saat itu berlaku. Seperti ini kurang lebih. Jadi, diameter putaran dia itu kurang lebih seperti ini, sepanjang tali rantai jangkar itu, sepanjang rantai jangkar itu. Dia bisa ke utara, ke selatan, ke kanan, ke kiri, sesuai arus yang membawanya. Nah, kalau kita pada saat itu survei menggunakan multibeam echo sounder, akan lebih baik jika kita melakukan deteksi posisi di mana anchor itu berada. Karena anchor ini tergolong besar dia. Tidak kecil ini besar sekali. Sedangkan multibeam echo sounder kita mampu menyapu target atau mendeteksi target itu dengan dimensi lebih dari 1 meter kubik. Nah, jika kita sudah mendeteksi posisi anchornya si pelampung suar itu maka akan lebih baik daripada kita hanya memfix posisi pelampungnya, karena tidak menutup kemungkinan pada saat dia surut dia bisa kemana-mana, tapi pada saat pasang dia akan mendekati sumbu tegak posisi anchor tersebut. Nah, ini sebagai contoh, anchornya itu sebesar ini dapat kiriman dari teman saya yang ada di Facebook. Terima kasih sekali, saya dikirim ini fotonya. Salah satu contoh anchor pelampung suar seperti ini. Nah, untuk pengukuran SBNP yang fix itu ketelitiannya dapat dilihat seperti ini. Ini berdasarkan S44 edisi 6 tahun 2020. Special order itu 2 meter, order 1 2 meter, order 1A 2 meter, 1B 2 meter juga, order 2 5 meter. Dan untuk SBNP yang mengapung atau floating itu bisa 10 meter, 10 meter, 10 meter, 20 meter. Nah, jika kita menggunakan metode tadi, kalau kita bisa melakukan pengukuran dengan cara yang sangat akurat, kenapa tidak gitu? Lagi pula itu lebih mudah. Kemudian bagaimana dengan SBNP yang seperti ini? Tentu saja ini sangat berbahaya sekali. Banyak resiko yang kita temui di sini.